Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Warsun Najib. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu lab work dari, pelatihan, CCNA DevNet Associate, yaitu pada modul ke-7 dengan, lab nomor 7.6.3 tentang, automated testing using PyATS and Genie. Oke, langsung saja kita buka, file, petunjuk lab-nya. Oke, modul lab ini akan menggunakan virtual machine, Dev Associate Lab VM. Kemudian ini kita aktifkan dan sudah diaktifkan. Kita buka di sini, baik, pada lab, 7.6.3 ini terdiri dari 1 sampai 6 bagian. Yang part pertama menjalankan virtual machine Dev Associate, kemudian meng-create Python virtual machine, kemudian yang ketiga menggunakan PyATS testing library, 4 menggunakan Genie untuk memparsing iOS command output, kemudian Genie untuk meng-compare configuration, dan yang keenam lab cleanup and further investigation. Oke, background-nya pada lab ini kita akan mengeksplorasi fungsi-fungsi dasar dari PyATS dan juga Genie. PyATS ini merupakan end-to-end testing ecosystem dan dikhususkan pada data-driven dan reusable testing. Kemudian untuk yang Genie ini merupakan extension dan juga dikembangkan dengan PyATS library untuk digunakan dalam lingkungan jaringan ya atau networking. Beberapa contoh dari fitur Genie misalnya yang pertama device connectivity, parser, kemudian juga API-nya. Kemudian platform agnostic Python, object model dengan fitur-fitur seperti OSPF dan routing protocol BGP. Kemudian pool of reusable test case, kemudian YAML driven test runner engine. Oke, yang resource-nya seperti biasa kita menggunakan virtual machine, DevNet Associate Virtual Machine, dan router CSR1KV Virtual Machine. Oke, yang part pertama launch DevNet Associate Virtual Machine ini sudah kita jalankan. Kemudian yang kedua membuat environment virtual Python. Kita beri nama VENV atau virtual environment. Oke, kita buka terminal di sini. Kemudian kita ikuti step 1, create menggunakan ini ya, mkdir. Kita masuk ke cd lab, kemudian devnet src, kemudian di sini kita lihat PyATS belum ada. Kita buat folder baru namanya PyATS ya, mkdir PyATS. Oke. Kemudian saya masuk ke PyATS. Kemudian
Step 2B kita gunakan perintah Python 3 -m venv atau virtual environment, kemudian csr 1kv. Kemudian kita enter. Kita enter, kemudian kita tunggu sebentar. Kemudian kalau kita cek, maka sudah ada satu folder namanya csr1kv. Atau kita ls-l, ya ada satu directory ya dengan nama csr1kv. Kemudian step 3, change directory to your new target directory. Saya masuk ke cd csr1kv. Kemudian kita lihat dengan ls-l. Ya, di sini ada configuration py environment configuration. Ya, ini ada bin directory 1, include directory 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oke. Kemudian berikutnya examine the content of the. Oke, kalau kita lihat isi dari cat py virtual environment, maka isinya home adalah user bin, kemudian include system side package files, kemudian versionnya 382. Kemudian bagian C, symbolic link is a specified type of the file that serve as a reference to another file or directory to get a better understanding of the virtual environment and how it use symbolic link. Let's Python file in the directory reference. So ya, ini maksudnya apa namanya, entry di sini tadi ya. Entry di environment-nya user bin. Kemudian use ls number 1 ls to list the file each on one line. Oke, kalau kita coba itu ls minus one line usr bin Python bintang. Ya, maka nanti ada Python 3, Python 38, Python 38 config, Python 3 config, Python argument complete, dan seterusnya. Ya, itu merupakan isi dari folder ini ya. Yang diacu di konfigurasi dari ini tadi. Kemudian part D, estimate the content of the venv created bin. Notice there is 2 file in the subdirectory, both of which are symlink. Ya, ini ada, kalau kita ls lagi. Ya, di sini ada directory bin, ada
Eh, Python 3, Python 3, Python user Python 3. Ya, kalau kita lihat isi dari bin directory dari virtual environment, ini ada sama ya, ada 44 file atau item. Ada activate CSH, activate fish, kemudian isi install PIP 3, PIP 3,8, kemudian symbolic link Python 3, Python 3 user bin Python 3. Ya. Kemudian ya ini ada di highlight file activate, di sini juga sudah ada. Kemudian yang kedua file symbolic link tadi Python ke Python 3 sama. Kemudian bagian A launch the virtual environment using bin activate. Oke, kalau kita aktivasi source bin activate enter, ya maka environment-nya sudah diaktifkan dengan tanda prompt di depannya ya ditambah CSR 1 kv. Oke, kemudian ada catatan the deactivate command is used to exit environmental and return. Ya ini kalau mau mendeaktifkan pakai deactivate. Kemudian yang part ketiga, kita menggunakan PyATS testing library. Yang pertama, menginstal PyATS. Install PyATS menggunakan PIP3. Ya, ini akan memerlukan waktu. Kita coba dari sini, PIP3 install. PIP install PyATS full. Kita ikuti saja perintahnya, cek lagi PIP3, install PyATS full. Oke, saya enter. Oke, maka akan diinstal cukup banyak file. Kemudian kita tunggu sampai beberapa ini. Downloading, oke, kita tunggu sampai selesai. Mungkin recording saya pause sebentar. Ya, ini masih 1 menit belum selesai, masih melengkapi download file dari PyATS tadi. Oke, masih cukup banyak ini setelah 2 menit belum selesai. Kemungkinan juga tergantung dari kecepatan internet yang digunakan ya. Kita tunggu saja. Oke, saya pause lagi sementara. Oke, ini setelah sekitar 4 menit, sepertinya download-nya sudah selesai, baru building wheel for collected package. Ada beberapa modul di sini, IO HTTP, async LRU, kemudian Ansible, PyFTP, library, TFTP, Py, dan seterusnya. Oke, kita tunggu lagi sebentar. Oke, ada beberapa
Ada beberapa komen error ini running step setup iClean for TFTP Pi. Kemudian running setup Ansible. Oke, coba kita lihat, kita tunggu sebentar sampai selesai. Install asin LRU selesai, AIO HTTP selesai, FTP library selesai, TFTP Pi juga sudah selesai. Oke, kemudian ini proses instalasi Python Slugify selesai. Kemudian instalasi Ansible Base juga berhasil. Kemudian install Ansible masih proses, kita tunggu saja. Oke, ini setelah menginstal kira-kira berapa ya? Hampir 10 menit tadi totalnya dari download sampai bisa terinstall dengan selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan step yang berikutnya, step 2, verifying PyATS yang baru saja diinstal. Kita gunakan perintah PyATS, kemudian double dash help. Kita enter. Oke, agak lama, kemudian sudah berhasil ditampilkan ada command clean, create, div, dnac, learn, dan seterusnya sampai ya sama dengan yang ada di panduan ya. Run PyATS help for some information on a command. Oke, kemudian step 3 kita clone dan kita tes sampel script dari GitHub. Jadi kita download dari GitHub dengan perintah git clone, kemudian https github.com, kemudian Cisco test, automation /example. Oke, kita cek dulu perintahnya. Git clone, kemudian https github.com Cisco test automation /examples. Oke, kita eksekusi, coba di enter di sini. Cloning into examples. Receiving object 100%, oke. Kemudian yang step 3B, verify that copy was successful by listing. Oke, kita coba ls-l ada subdirectory example, oke ya. Oke, kemudian step berikutnya C, kita lihat isi dari sampel, misalnya kita lihat dari sini ls-l examples. Oke, maka isinya ada beberapa. Kita lihat total 88, ini 92 ya, beda versinya mungkin. Kemudian ada abstraction example, ada basic ini. Kemudian selain basic ada kita diminta melihat isi dari example basic ya. Kita ls kita ls lagi, tetapi masuk di example. Example yang basic. Ya, maka ada 12, total 12.
basic example job.py dan basic example script.py. Oke, sudah ada. Kemudian step keempat, the test declaration syntax for PyTest is based on popular Python unit testing framework like PyTest. Such as assertion that a variable has a given value and along with explicit providing result via specific API. Oke, kita lihat yang poin A. Python script, you will use basic example script.py. Display the content of the Python script using get pipe it to more if you want to view it one screen or line at a time. Notice that this script contains the following section. Oke, kalau kita coba kalau kita cat yang apa tadi, basic example yang script. Basic example script.py. Oke, kalau kita lihat, maka ada common setup block. Kita lihat dari atas, ini ada common setup block, kemudian bagian ketiga ada, bagian kedua ada test case section, kemudian bagian ketiga ada clean up section. Blok-blok ini berisi statement yang mempersiapkan kesiapan dari tes topologi, yaitu proses yang akan di-include-kan dalam problem injection. Kemudian yang kedua perform testnya, kemudian yang ketiga return to topologi. Testing block documentation is the test case. Each contain multiple tasks with their own setup and cleanup code. Best practice suggests that the common cleanup section at the end be designed for idempotency, meaning it should be check and restore all changes made by setup and test. And restore a topology to its original. Okay. Oke, kalau kita coba ini, kalau pakai more, kita beri tambahan pipe more. Ya, ini maksudnya per halaman ya. Common setup send. Oke, ini sama sebetulnya, hanya ditampilkan per halaman. Kemudian kita lanjutkan dari step selanjutnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada keterangan merupakan test script yang terdiri dari common setup, test case, dan common cleanup. Kegunaan dari tes ini untuk menunjukkan hello world AE test. Misalnya pertama ada import logging, kemudian import AE test,
Kemudian statement untuk loggingnya. Kemudian kalau kita more, class common setup. This is how to create a common setup. You can have one of no common setup. Common setup can be named whatever you want. Misalnya di sini diberi nama common setup kelasnya. Kemudian parameternya adalah aetas.common setup. Common setup have subsection. You can have one to as many subsection as wanted. Jadi bisa terdiri dari beberapa subsection. Dicontohkan ada 2 subsection. Subsection yang pertama adalah sampel subsection 1. Kita di log aetas common setup. Kemudian if you want to get the name of the current section, add section to the argument of the function. Kemudian second subsection, sampel subsection 2, kita lihat isinya, kita tab lagi. Log into inside as dan seterusnya ya, intinya ini apa yang dilakukan di tesnya. Kemudian yang ini log inside class. Kemudian test case section yang section kedua. Test case-nya adalah TC1, ini ada kelas namanya TC_1. Argumennya adalah test case. Kemudian test case terdiri dari 3 section, yaitu setup, test, dan clean up. Oke, kita space lagi. Prepare test case, prepare test case. Kemudian ini ada apa namanya pointernya yang menunjuk ke aetas setup. Kemudian, nah ini log infonya ditambahkan, preparing the test, kemudian section, kemudian first test section, simple test 1, kemudian nanti ada tes kedua, simple test 2, second test section, hanya mencetak itu ya. Kemudian kita space lagi, nanti ada clean up section, div clean test case. Nah, ini akhir dari test case 1. Kemudian yang kedua test case 2. Nanti ada simple test, juga isinya login saja. Kemudian sample test 2, dan seterusnya. Kemudian kita space lagi. Kemudian yang ketiga common clean up section. Ini digunakan untuk clean up setelah testing selesai, terdiri dari beberapa subsection. Kalau di sini hanya dicontohkan 1 subsection, didefinisikan function namanya clean everything. Kemudian kalau kita space lagi, ya isinya hanya log bahwa aetasnya di clean up. Oke, jadi ini isi dari script Python basic example tadi. Kemudian kita lihat dulu di sini di manualnya. ATS script is a Python file di mana PyTest is declare. It can be run directly as a standalone Python script generating output only to your terminal window. Alternatively, one or more PyTS script can be compiled into a job. Nah, ini satu script bisa di-run satu persatu atau bisa juga digabungkan menjadi satu job yang tersusun dari beberapa test case gitu ya. Oke, kemudian
kita tampilkan file yang satunya, sampel job. Basic example job. Oke. Ya, di sini aja ada job files to run every job, import OS from PyATS ACPy, import run. Kemudian div main di sini, find the location of the script in the relation to the job file. Kemudian ya ini anunya, test path dan test scriptnya. Dicontohkan di sini ada apa namanya, absolute path dan scriptnya adalah basic example script.py yang kita buka sebelumnya tadi ya, apa namanya, test scriptnya. Kemudian cara mengeksekusinya dengan run test script sama dengan test script. Jadi mengeksekusi test script yang sudah didefinisikan di file ini tadi. Oke, kemudian yang part kelima, part 5 menjalankan ini ATS manualnya dari basic test case. Kita coba aja dengan perintah ini, PyTest run job, PyATS run job example basic, kemudian basic yang job. Oke, saya enter aja. Kemudian, nah ini dihasilkan beberapa ini output. Ya tadi isinya beberapa ini ya, beberapa log. Kalau kita lihat misalnya di sini ada cukup panjang lognya. Ini run basic example job.py, kemudian checking all device are up and ready, kemudian starting command setup. Oke, kalau saya perpanjang layarnya supaya mudah dilihat. Ya, di sini starting command setup, kemudian dilanjutkan starting subsection sampel section 1, kemudian dilanjutkan starting subsection sampel subsection 2, seperti yang di file script tadi, kemudian starting test case TC1, kemudian prepare test case, starting section simple test 1, starting section simple test 2, kemudian start cleaning, starting test case space itu, kemudian starting section simple test 1. Nah ini contoh error tapi memang sengaja ya dibuat error. The result of the section simple test 1 is failed. Sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian starting section simple test 2, starting clean test case, starting command clean up, starting subsection clean everything. Nah, kemudian job finish, wrapping up, creating archive file. Ya, ini ada tanggalnya ya, 21. Kenapa Februari ya? Basic sample job dan seterusnya. Kemudian isi Py report, instan ya, di sini. Kemudian Python versinya 38264 bit. CLI yang digunakan. Dan seterusnya ya.
pas 3 file 1 karena memang dibuat file. Kemudian total job ada 4, success rate 75%. Test result summary, ini ya ada pas, fail. Kemudian ya kira-kira hasilnya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat, ya ini sama ya dengan yang ada di terminal tadi. Kemudian kemudian part 4. Kalau tadi menggunakan PyTest, ini akan menggunakan Jenny ya. Use Jenny to parse your command output. In this part, you will use Jenny to take unconstructed EOS output and parse into JSON output. Catatan, not all EOS command are supported. Complete Jenny dokumen ya. Mungkin ada beberapa yang belum disupport oleh Jenny ya. Oke, pertama kita meng-create YAML filenya, testbed-nya. Oke, kita tes dulu Jenny-nya dengan perintah. Oke, kita clear dulu nih. Kita Jenny, kemudian help. Untuk mengetes bahwa ininya jalan ya. Oke, sudah jalan. Oke, Jenny help sudah jalan dengan baik. Kemudian ini Jenny help juga sama tadi, command option sama dengan yang sedang kita lanjutkan saja. Testbed, create testbed file automatically. Sebentar ini tadi. Jenny create help. Oh ya, ini kalau kita coba ya, Jenny create help. Jenny create kemudian help. Oke, maka akan ditampilkan keterangan help untuk proses create Jenny test tadi. Ya, ada testbed, ada trigger, ada parser, subkomennya. Oke, kemudian bagian B, untuk meng-create YAML file, enter the command below. The output parameter will create a testbed YAML file and a directory name YAML. Oke, kita ikuti saja. Device hostname, IP address, username, password, protokol OS. Oke, kita jalankan ini Jenny create. Kalau saya eksekusi di sini, Jenny create, kemudian testbed, kemudian interaktif, output, YAML, namanya adalah testbed.yml. Ini kurang A ya. YAML folder namanya adalah testbed.yml, kemudian ada option encode, password encode password. Oke, kita cek lagi perintahnya Jenny create testbed interaktif output YAML testbed YAML. Oke, saya enter. Start creating. Oke, start creating. Do all
device have the same name, kita klik no, kita ikuti saja. Kemudian default password no. Do all the device have the same enable password, kita klik no juga. Kemudian device hostname CSR 1 cafe. Kemudian kita enter. Kemudian IP-nya 192.168.56.101. Kemudian username-nya adalah Cisco. Kemudian default password leave blank if you want to enter. Nah, kita isikan saja passwordnya Cisco 123. Cisco 123 tanda seru. Kemudian enter. Kemudian enable password. Ini tidak ada, kita enter saja. Kemudian protokol SSH, ya kita ketikkan di situ SSH minus apa itu O ya, O. Tuh. Ini kita copy saja ini algoritma ininya. Copy, kita paste di sini. SH1. Oke, sebentar ini kita Oke, ternyata tidak bisa dihapus ya, coba kita ulangi. Kita clear dulu, kita ulangi saja karena ada yang error tadi. Ini no tadi, kemudian ini juga no, ini juga no, kemudian device hostname-nya CSR 1 cafe, enter, IP-nya 192.168.56.101, kemudian username-nya Cisco, default password-nya Cisco 123. 123 tanda seru. Kemudian enable ininya blank. Kemudian protokolnya SSH -O. Ini saya copy satu baris saja supaya tidak error. Copy. Saya paste di situ. Setelah 14 ada minus. Kemudian SHA1. Enter. Kemudian OS-nya adalah EOS XE. EOS XE. EOS XE kita enter. More device no. Oke, testbed created. Ya, kita cek dengan perintah cat YAML testbed YAML. Oke, kita lihat device sama dengan CLS 1 cafe, connection, CLI, IP sekian, protokol SSH, SH1. Oke, semoga benar tadi hanya mengcopy, kemudian credential default password-nya ini dienkripsi.
username Cisco, passwordnya ask, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan step kedua. Use Jenny to parse output from show IP interface brief command into JSON ya. Ya, jadi kita gunakan Jenny untuk memparsing output dari perintah show IP interface brief yang biasanya berisi list IP address dari routernya ya, interface di router, kemudian di format JSON. Oke, kemudian langkah pertama kita perlu mengaktifkan ini ya, CSR1 cafe-nya. Oke, saya aktifkan dulu dari sini kita aktifkan start, kita starting image atau virtual machine dari router ininya, router CSR 1000V atau CSR 1 cafe. Oke, 40%, 50%, 70% untuk merestore routernya. Oke, ini sudah aktif. Oke, kemudian kita enable, kemudian kita cek show IP interface brief. Ya, di sini ada 3 buah interface ya, Gigabit Ethernet, kemudian loopback 1 dan loopback 2. Kemudian yang part B, using UTouchpad, invoke Jenny to parse unstructured output from the source. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, ini saya minimize dulu. Dari sini tadi, terminal yang ini, kita berikan perintah Jenny parse show IP interface brief dalam tanda petik ya. Show IP interface brief, kita cek dulu apakah show IP interface brief. Kemudian double dash testbed file YAML/testbed YAML double dash device is apa tadi, CSR 1 cafe, CSR 1 cafe, kemudian oke, tinggal kita enter ya. Kita enter di sini. Enter enable password for device, enable password. Kita enter saja. Oke, kemudian ini sudah selesai. Kita lihat misalnya di sini interface pertama Gigabit Ethernet 1, kemudian IP-nya sekian, kemudian loopback 1, IP-nya sekian, loopback 2, IP-nya sekian, statusnya juga up. Oke, sudah berhasil. Kemudian step 3. Step 3, apa ini? Kita gunakan Jenny untuk memparsing output dari perintah show version command. Oh, ini hampir sama ya, cuman perintahnya adalah show version. Oke, kita coba aja perintahnya diganti
show versions tanpa parameter kan ya. Oke, show saya enter lagi. Passwordnya enter. Ya, di sini maka akan ditampilkan version ya. CSR 1000V, kemudian tanggalnya misalnya 30 Januari 2000, konfigurasi registernya 2102, tipenya virtual hard disk, dan seterusnya ya. Nama hostname-nya CSR 1cafe, dan seterusnya. Oke. Ini sudah bisa tertampil. Sampai baris terakhirnya apa? Baris terakhirnya adalah ini ya, version short 16,9. Oke. Kemudian yang part kelima, use Jenny untuk meng-compare configuration. As you have seen, Jenny can be used to parsing show command into structured JSON. Jenny dapat juga digunakan untuk snapshot of config annually and make comparison between them. Automatic testing deployment against virtual environment, kemudian troubleshoot configuration. Oke, di dalam 456 comparison between dan out. Oke. Kemudian kita step 1, add IP versi 6 address to CSR 1cafe. Oke, untuk menambahkan IP versi 6, kita masuk ke interface gigabit 1 dari router CSR. Kita enable dahulu, kemudian masuk ke config terminal, kemudian interface gig 1, kemudian IPv6, address 2001 DB8 ACAD 56 double semikolon 101/64. Oke. Kemudian use Jenny to verify configuration and parse output in JSON. Oke, kalau kita kembali ke ini tadi Jenny. Kita eksekusi perintah Jenny parser. Kemudian perintahnya adalah show IPv6 gig 1. Oke, kita ubah perintah yang diparsing adalah show IPv6 interface kemudian gig 1. Oke, kemudian kita coba outputnya kita ganti ini ya, testbed YAML device array of kita tambah output verify IPv6 enggak usah pakai YAML ya, IPv6 1. Kita cek lagi Jenny parse show IPv6 interface gig 1 testbed file YAML testbed.yml device CSR
satu kafe, output verify IPv1. Oke, saya coba enter. Kemudian enable password, enter. Diproses, oke, ini sudah ada replay. Ini kalau kita besarkan, ya connected to sekian parsing structure verify IP6 interface. Ya, summary-nya ya. Kemudian list of file created. Kalau kita hasilnya dalam bentuk file, kalau kita ls -l verify IPv61, saya enter misalnya. Ya, ini ada total 16. Ya, ada 3 file ya. Yaitu atau 2 file yang utama, yaitu JSWare, IP Gig1 console, dan parse. Kemudian kalau kita tampilkan menggunakan cat yang konsol, kita gunakan perintah cat verify ya, cat verify ini, kemudian csr yang konsol ya. Oke. Ya, di sini ditampilkan Gigabit Ethernet 1 is up, line protokol is up, kemudian IPv6 enable, link lokal sekian, description VirtualBox, global unique address-nya ini yang kita masukkan pada proses sebelumnya. Oke, sama ya dengan yang ada di sini. Kemudian kalau kita tampilkan yang file satunya lagi yang parse.txt, kita ganti satunya yang parse.txt. Nah, maka di sini akan ditampilkan versi JSON-nya, diawali dengan kurung kerawal, kemudian interface-nya Gigabit Ethernet 1, kemudian isi dictionary yang pertama, ini enable-nya true, IP versi 6-nya sekian, kemudian IP versi 6, ada ini, kemudian ini origin link layer, enable true, SMP, join group address, dan seterusnya. Oke, kita yang IP-nya ini, kemudian yang IP-nya ada 2 itu ya, berarti ya sama dengan ini. Oke, kemudian step 3, modify the IPv6 local link address. Nah, kita gunakan, kita lihat ke ke interface di routernya. Kita gunakan interface Gig1, kayaknya masih tadi ya. Interface Gig1, kemudian IPv6 address FE80 karena dia local linknya, kemudian titik 2 kali 56 titik 21 spasi lokal link lokal ya, link lokal. Oke, enter.
Kemudian kita verifikasi konfigurasi dalam JSON. Oke, kalau ini saya exit dulu, atau N ya. Show IP interface brief. Oke. Oke, kemudian step 4. Step 4 ini step 4 kita gunakan Jenny untuk memverifikasi configuration and parsing output. Kita gunakan lagi ini ya, Jenny parse IP versi 6. Jenny parse IP versi 6 interface gig 1, kemudian ini yang output 2. Outputnya diganti 2, kita enter saja, passwordnya enter juga, maka akan diproses, kemudian ya ini sudah ada 2 output ya, verify 2, dan di folder verify 2, kalau kita ls ver. Oke, kalau kita ls -l ini ada 2 ini ya, 2 apa namanya? 2 kali verifikasi atau parsing tadi, verify IP versi 6.1 dan verify IP versi 6.2. Kemudian kalau kita ya ini sudah, ini ada 2 output di folder kedua tadi. Kemudian kalau kita cat dengan yang foldernya 2 ya tadi ya. Ini yang 2, kemudian yang konsol dulu, yang konsol. Ini folder yang kedua, ini folder pertama, ini saya ganti folder 2. Ini di folder IP2 ya, folder verify IP2. Kemudian dilihat yang konsol outputnya. Oke, saya enter. Oke, maka dihasilkan CSR executing command interface gig 1 SAP, kemudian yang link lokal tadi ya ini ya ada ya, link lokal FE80 56,1 itu yang kita konfigurasi tadi. Kemudian join group access, ini join group address ada FE21, FF02, kemudian di paling bawah ada FF02 1 FF561. Kemudian kalau kita lihat yang hasil parsingnya, kita cat lagi, tapi yang bukan yang konsol, tapi yang parse. Oke. Maka akan kita lihat hampir output yang sama ini ya. Dari atas gigabit Ethernet ini, kemudian di sini ada FE8056.21, IP-nya, IP versi 6-nya FE80.256.21, dan seterusnya. Oke, kemudian step 5,
Use Jenny to compare the difference between the configuration. Nah, yakni kita gunakan perintah diff nih ya untuk verify 1 dan verify 2. Oke, kita coba saja. Kalau saya clear dulu, saya kecilkan biar kelihatan di sini. Oke, jadi perintahnya adalah apa namanya, Jenny diff verify IP versi 6.1, kemudian verify IP versi 6.2. Saya enter. Oke, maka di sini kalau dilebarkan sedikit, nah di sini ada diff can be found at diff. Ya, ada outputnya sendiri ya. Outputnya ada disimpan di file .diff.crs show IP version 1 parse. Kemudian kalau kita cat to view the content of the file with differences, the plus sign indicate that addition and the minus sign indicate what remove. Oke. Kalau kita cat ini, kalau kita ls, ya kalau ls minus l, ya di file nomor 2 ini ya yang diff, cs, error dan seterusnya. Oke, kalau saya clear lagi, kemudian saya cat dot diff, kemudian saya enter. Nah, maka plusnya adalah ini. Yang minus adalah apa namanya, versi 1, yang plus 3 ini versi 2. Tanda plus ini menunjukkan penambahan, tanda minus menunjukkan yang di remove. Oke, misalnya di sini ditambahkan FE8051 dan seterusnya. Nah, ini yang lokal ininya yang di remove ya. Alamat IP, address link lokal yang di generate otomatis tadi. Oke. Kemudian part 6 lab clean up and further investigation. Deactivate ya ini setelah selesai kita apa namanya deactivate virtual environment-nya menggunakan perintah deactivate. Kali ini masih di virtual environment ini ya. Saya berikan perintah deactivate, kemudian enter. Maka akan kembali ke ini, ke prompt-nya yang bukan virtual environment. Kemudian explore MoPy ATS and Jenny use case. There are many other use cases and this GitHub repository. You may wish to explore the folder and search for network validation as Jenny. Oke, misalnya kita coba cari ini. Copy, kemudian saya buka ininya, apa namanya, internet, browser, network, apa namanya, Chromium ya, mana Chromium, internet. Kita buka Chromium. Untuk melihat use case atau test case lain
yang ada gitu ya. Saya paste di sini. Oke, misalnya saya klik yang paling atas dari webnya developer.cisco.com, Network Automated Detail. Kita lihat isinya misalnya net dev operation validation using Cisco PI ATS. Oke, kemudian nah ini deskripsinya Cisco PI ATS atau Genie feature, CLI command, kemudian ya ini ada video tutorialnya yang kita play sebentar. Network Assurance PI ATS Genie for Lab. Oh ya, ini cukup lama ya, 44 menit, mungkin seminar. Kita pause dulu. Ya, di sini ada Genie extend capability validate state of network using BTS, CLI, and Genie robot. Cuman ini tidak bisa di ini ya, tidak bisa dieksekusi. Ya, di sini juga ada beberapa contoh yang lain, tapi bukan spesifik terkait dengan validation test ya, tapi masih penggunaan PI ATS ini. Oke, yang satunya tadi ini kalau saya klik, maka akan di-link-kan ke GitHub Cisco Test Automation, Genie Parser. Nah, ini ada Unicorn plugin, ada Genie yang Genie Traffic Generator, Genie Telemetry, Genie Libs, REST API, PI ATS, dan sebagainya ya. Getting started, difference tadi, image builder, solution example, dan Jenkins juga ada. Oke, saya kira demikian isi dari modul 763 tentang automate testing menggunakan PI ATS dan Genie. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.